Shalom. Shalom. Saatnya memulai pada kita pada hari ini. Mari kita mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kita akan memulai ibadah ini Tuhan. Kau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menumbuhkan kami semua Tuhan. Amin. Mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Kau
sadisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku. Amin. Buat dari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Tinggikan namanya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya Tuhan. Engkau besar. Haleluya. Naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan lebih lagi memuliakan nama. Kau pimpin Tuhan, Kau sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Amin. Mari kita pujikan bersuka cita Tuhan. Amin.
dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, haleluya, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita pujikan satu-satunya yang kuat adalah haleluya. Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Tuhan saudaraku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya dan berharap padamu. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber terkekati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan bagimu Tuhan, pada saat petang hari ini di mana Tuhan sudah tolong kami semua, mulai pagi bahkan sampai saat ini kami ada seperti kami ada. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami semua, Tuhan sudah membela kami semua. Terima kasih, berdoa buat sidang jemaat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan siaran langsung, untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolong kami semua, berikan senantiasa sukacita, damai sejahtera daripada Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh setan, roh main-main, roh ngantuk, roh apapun, kami ikat, tolak, patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saat petang hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang mendengarkan live streaming atau siaran langsung. Mari kita menyiapkan hati, pikiran kita, dan perasaan kita untuk disucikan, bahkan kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan membaca firman Allah yang terdapat di dalam suratan Paulus kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Roma, Roma pasal yang ke-13 ayat yang Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, ayat yang ke-11, 12 dan 13. Roma pasal 13 ayat 11, 12 dan 13. Berbunyi demikian, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus
kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Roma, ya, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada umat yang ada di Roma, yang notabene-nya kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak, sudah kasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Namun firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, ya. Temanya pada saat ini, persiapkanlah hidupmu menyambut keselamatan. Ini temanya, persiapkanlah dirimu menyambut keselamatan. Persiapkanlah dirimu menyambut keselamatan. Ini sudah kukasih dalam Tuhan buat kita semua pada saat petang hari ini, di mana kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita melihat poin yang pertama, ayat yang ke-11 berkata, hari ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi orang yang percaya, ya. Keselamatan sudah menjadi dekat, sudah dekat daripada kita menjadi orang yang percaya. Jadi Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, bangun dari tidurmu, bangun dari kehidupanmu yang mengalami kelemahan, dari kehidupanmu yang mengalami kesusahan, dari kehidupanmu yang mengalami ketidakkepercayaanmu kepada Tuhan. Paulus katakan, bangun dari tidurmu, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang tidur terus itu membuat dia menderita, membuat dia menjadi susah, membuat dia, sudah kasih dalam Tuhan, menjadi miskin. Nah, orang tidur itu membuat dia menjadi malas, sudah kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, bangunlah dari tidurmu. Amsal Sulaiman pasal yang ke-24 berkata, Amsal Sulaiman 24 dan ayat 33 berbunyi demikian, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan bangun dari tidurmu dalam keadaan apa saja kehidupan saya dan saudara, Tuhan katakan bangun dari tidurmu. Saat kita lemah, saat kita susah, saat kita sudah kubimbang, Tuhan katakan bangun, ayo bangun, keselamatan sudah menjadi dekat, ya, sudah semakin dekat. Ayo kita bangun, ayo kita bergairah melakukan firman Allah, ya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jangan mengantuk, ya, jangan mengantuk, karena tidur itu membuat orang menjadi malas, ya. Ngantuk, tidur itu membuat manusia atau orang menjadi malas. Amsal Sulaiman 19 ayat yang ke-15. Amsal Sulaiman pasal yang ke-19 ayat yang ke-15 berbunyi demikian, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita kelaparan, ya. Jadi kalau orang tuh selalu, sudah kasih dalam Tuhan, hidupnya tertidur, ya, membuat dia menderita, membuat dia susah, ya, membuat dia menjadi lapar. Keselamatan saya dan saudara sudah semakin mendekat. Ayo kita bergairah memberikan, sudah kasih dalam Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan, ya, supaya saya dan saudara, anak-anak Tuhan, semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab keselamatan sudah amat dekat, ya, semakin mendekat keselamatan itu. Jadi kita harus bergairah, sudah kukasih dalam Tuhan, ya. 1 Petrus pasal yang pertama 13-16 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah
Ya, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Jadi ini sudah kukasih dalam Tuhan, ajakan dari Rasul Petrus buat kita semua. Saat kita sudah kasih dalam Tuhan dalam keadaan lemah, ayo kita bangun. Kita berusaha menguduskan diri kita, menyucikan kehidupan kita semua. Ya, akal budi kita harus kita pakai untuk sudah kasih dalam kemuliaan nama Tuhan. Akal budi kita pakai sudah khusus hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kasih karunia itu senantiasa melekat dan ada pada kehidupan kita sekalian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Bangun dari tidur melakukan yang terbaik. Hidup yang baik, taat kepada Tuhan. Jangan kita menuruti keinginan-keinginan kita, menuruti keinginan hawa nafsu kita. Poin yang kedua, sudah kasih dalam Tuhan dalam Roma 13:12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah jauh malam. Bangun, ayo cepat bangun. Sudah kasih dalam Tuhan, kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan, ayo kita tinggalkan semua. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat 22 dan 25, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan semua manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi sudah kukasih dalam Tuhan, kita harus lekas meninggalkan atau menanggalkan hidup kita yang lama. Ya, hidup yang lama kita harus segera tanggalkan semuanya itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, takhta Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita harus mengambil satu keputusan, memandang Yesus, mengabaikan semua masalah, mengabaikan semua persoalan yang menggagalkan pengikutan kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga, kita lihat sudah kasih dalam Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sudah ku kasih dalam Tuhan. Poin yang ketiga, sudah kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hidup yang sopan atau hidup dengan sopan. Sudah kasih dalam Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4:12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ya, menjadi anak yang terang, menjadi anak yang baik, ya, seperti anak-anak yang taat
anak-anak yang siap sedia bangun dari tidurnya. Dia memberikan contoh teladan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Dia menjadi orang yang terhormat, orang yang sopan, ya, orang yang sopan. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 2 sampai pada ayat yang ke-7 dikatakan di sana, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, ya, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar ia jangan menjadi sombong dan kena hukum iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jeratnya iblis. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, seorang anak Tuhan itu harus sopan, harus baik, saudaraku. Namanya harus, ya, namanya harus harum, namanya harus yang terbaik, ya, orangnya atau pribadinya dihormati, ya, dihormati anak-anak, dihormati oleh keluarganya. Bagaimana kalau ia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, ya? Kalau dia tahu menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, sudah kasih dalam Tuhan, dia akan dihormati, ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ketiga berbunyi, pasal 3 ayat 8 berbunyi demikian, ya. Demikian juga diaken-diaken orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Jadi kita kasih dalam Tuhan, orang-orang yang bangun dari tidur, orang yang menanggalkan kehidupan lama, biarlah dia sudah kasih dalam Tuhan terhormat, ya. Para diaken-diaken, orang terhormat, jangan bercabang lidah. Artinya jangan terlalu banyak berkata-kata, ya. Karena dalam perkataan itu menyatakan banyak kesalahan, ya. Kalau kita banyak berkata-kata, banyak kesalahan atas dalam Tuhan. Jadi seorang diaken tidak boleh bercabang lidah. Seorang diaken tidak boleh penggemar anggur, minuman keras, anggur, ya. Seorang diaken jangan serakah. Anak-anak Tuhan tidak boleh bercabang lidah, penggemar anggur, serakah, dan seterusnya. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang rindu untuk menyelamatkan dirinya, yang rindu untuk, sudah kasih dalam Tuhan, dia bangun dari kelemahannya, yang rindu dia harus bangun dari segala kesusahannya, kemelaratannya, supaya ia menanggalkan hidup yang lama, yang masuk pada hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kesopanan, hidup yang penuh dengan kehormatan, supaya jangan ia jatuh dalam jerat iblis. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam Titus pasal yang ke-2 ayat yang kedua berkata, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan, ya. Seorang laki-laki menunjuk kepada pemimpin, biar dia
berada dalam hidup yang sederhana. Cukup, saudara. Cukup ada pakaian, cukup ada makan, cukup ya untuk beribadah. Itu kerinduan Tuhan buat kita semua. Hidup sederhana. Ya, persiapkanlah hidupmu menyambut keselamatan yang semakin hari semakin mendekat. Ya, bangun dari tidur, menanggalkan hidup yang lama dan hidup di dalam terang atau hidup dalam keadaan sopan di dalam kita melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan, itulah firman Tuhan atau renungan singkat yang kita bisa terima pada saat ini. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada saat ini. Mari pemusik siapkan pujian Sudah Kasih dalam Tuhan. Satu pujian yang berkata, mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah bentangkan buat kami, menghimbau kepada kami, mendorong kepada kami supaya kami bangun dari tidur kami, untuk kami meninggalkan kehidupan yang lama, untuk kami hidup di dalam hidup yang terang, tidak hidup di dalam kegelapan, hidup yang penuh dengan kesopanan. Tuhan, tolong kami semua, hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus tengah, Engkau sucikan dan layakkan kami semua. Terima kasih, berkati tubuh dan darah ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Sambil dibagikan, kita menyanyi satu pujian, Dengan Darah-Mu. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus
Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kita bangkit berdiri, kita angkat roti lebih tinggi dari atas kepala. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, berdiri, angkat tubuh Tuhan atau roti lebih tinggi dari atas kepala. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Bab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita akan makan bersama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Terima kasih, kita makan bersama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mengangkat kedua belah tanganmu ke atas. Kita nyanyikan satu pujian supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa perjamuan kudus yang sudah melawat kami semua. Kuasa-kuasa kan roh-roh jahat, sakit penyakit yang menimpa kehidupan kami umat Tuhan, kami ikat, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Allah yang Tuhan sudah berikan buat kami semua, untuk kami lebih hari, lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan firman itu akan tinggal dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara. Hari-hari ini sedang Tuhan mengalami
resesi virus corona yang menimpa negeri ini. Tuhan tolong supaya umat-umat-Mu Tuhan lepas, umat-umat-Mu bebas, umat-umat-Mu berada dalam kemenangan, umat-Mu diselamatkan Tuhan. Terima kasih pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, wakil, bahkan semua pemerintah, aparat keamanan, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok, di daerah, dimanapun, bahkan RT RW, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka semua, selamatkan kami semua, tetangga kami kiri kanan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih sidang jemaat-Mu yang mendengarkan siaran langsung ini. Tuhan berkati mereka semua, apapun yang mereka perbuat, semuanya untuk kemuliaan nama daripada Engkau Tuhan. Kuasa kegelapan, roh jahat setan, sakit penyakit yang mengganggu kehidupan jemaat-Mu, baik dalam kesehatan, baik dalam usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, kami ikat, kami tolak semua pekerjaan roh jahat setan, yaitu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak kecil sekolah minggu sampai orang dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembalikan kami pada minggu yang akan datang. Berkati kami semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat datang, Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa pada minggu yang akan datang.